pemirsa di Rafflesia, kembali lagi bersama saya Helda Amelia. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Nah pemirsa, sesuai informasi yang saya dapat bahwasanya Desa Batu Ampar ini sudah dinobatkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai Desa Maju. Nah kira-kira kenapa ya Desa Batu Ampar dinobatkan sebagai Desa Wisata Maju? Penasaran kan? Ikuti terus. Yuk. Nah, pemirsa, untuk mengetahui secara lanjut bagaimana dari kemajuan Desa Batu Ampar, kita langsung aja mau ngobrol bareng kepala desa yang ada di Desa Batu Ampar. Mari. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini dia langsung ada wabarakatuh. Pak Herman ya, Pak ya? Pak Herwan. Pak Herwan. Salah nih saya, Pak Herwan. Nah, Pak Herwan ini adalah kepala desa ya, Pak ya? Kepala Desa Batu Ampar. Desa Batu Ampar. Nah, saya tuh yang pertama kali kepikiran kalau berbicara mengenai Desa Batu Ampar itu dinobatkan sebagai Desa Maju. Nah, saya penasaran Pak, kira-kira kenapa ya bisa dinobatkan sebagai Desa Maju? Ya, sebagai desa wisata dengan Desa kategori Wisata Maju. Desa Wisata Maju. Nah, kemudian salah satu memang penunjang itu di samping memang ada beberapa objek alam dan ada kesenian dan kebudayaan. Cuman yang salah satu yang menonjol juga adalah produk UMKM. Produk UMKM. Ya. Karena kan kalau mau dibilang maju, semua desa juga maju ya Pak ya, ada destinasi wisatanya. Tapi ini dinobatkan sebagai Desa Wisata Maju. Maju, ya. Terus yang paling menonjolnya UMKM. Kira-kira UMKM-nya ada apa aja Pak? UMKM kita ada beberapa produk yang memang itu merupakan turunan dari beberapa potensi lokal yang ada di desa. Baik itu berbasis potensi yang berkaitan dengan alam yang ada di sekitar desa maupun yang misalnya berbasis pertanian dan perkebunan masyarakat desa. Nah, misalnya dari perkebunan kopi, masyarakat desa itu kita punya peyek daun kopi misalnya gitu. Peyek daun? Peyek daun kopi. Oke pemirsa, menarik sekali. Biasanya kan peyek daun bayam ya Pak ya? Ini peyek daun kopi. Memanfaatkan sumber dayanya langsung. Ya, dan itu merupakan tunas kopi yang memang harus dibuang oleh petani kopi setiap bulan karena untuk menjaga batang induknya itu jangan sampai terganggu. Kemudian ada misalnya kayak stik rebung. Nah, stik rebung itu kita memanfaatkan basis bambu yang ada di sepanjang daerah aliran sungai yang ada di sepanjang desa. Nah, kemudian ada misalnya kayak stik unji atau coprang yang biasa dikenal. Nah, itu kan kita memanfaatkan beberapa tanaman semak yang ada di kawasan Desa Batu Ampar. Pertama kali dengarnya saya langsung bisa juga ya gitu. Jadi penasaran, pasti pemirsa di rumah juga penasaran Pak. Tapi kira-kira kan ini tadi ada dari peyek daun kopi, terus dari unji, itu kepikiran idenya dari mana sih Pak? Ya biasanya kan ibu-ibu itu kan kalau misalnya ada hari-hari besar mereka maunya kan lomba masak itu. Nah, jadi pemerintah desa dalam hal ini memfasilitasi. Kita fasilitasi misalnya keinginan mereka untuk lomba masak dan sebagainya, tapi dengan satu syarat, semua bahan utamanya itu adalah potensi yang ada di desa. Makanya ada kopi, ada rebung, misalnya kan ada uji, dan termasuk aren sebenarnya ada beberapa warna. Berdirinya rumah produksi ini sejak kapan Pak? Ya tahun 2020 sudah kita mulai, sejak kita misalnya menggagas desa wisata sudah. Ini ide bersama ya? Ide bersama-sama dengan masyarakat. Saya kan cuma mengikuti keinginan masyarakat. Saya tuh semakin penasaran Pak. Saya juga pengen ngobrol bareng ibu perempuan apa tadi Pak? Ada Perempuan Alam Lestari. Perempuan Alam Lestari. Apa tuh? PAL ya? Ya PAL. Kalau ada PAL-nya juga. Penasaran, boleh saya ngobrol-ngobrol bareng ibu-ibu? Sama-sama. Oke, siap. Sama Ibu PKK juga yang ngolah, boleh.
Nah, pemirsa, tadi kan saya mau ngajak pemirsa untuk ngobrol bareng Ibu Ketua PAL, Ketua Perempuan Alam Lestari. Saya sudah bersama dengan Ibu Supartina Paksi. Ibu Supar ya Bu ya, Iya. karena kita udah akrab nih pemirsa, panggilannya Ibu Supar. Nah, tadi kata Ibu Supar sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, langsung aja kita ke bawah buat ambil daun kopi. Karena kita tadi penasaran banget dari keripik kopi ya Bu ya, keripik daun kopi. Iya betul, peyek daun kopi kan jarang ya Bu ya kedengar. Jadi sekarang saya sama Bu Supar mau ambil daun kopinya. Nah tadi juga udah sedikit ya Bu yang kita ambil. Kata Bu Supar yang diambil itu adalah daun kedua ya Bu? Iya, yang daun kedua yang paling muda itu yang kita ambil. Oke, yang mana Bu? Nih, yang nomor 2 yang paling muda. Oke, nomor 2 yang paling muda. Alasannya kenapa Bu ambil yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 paling muda ini, kalau dia pakai tepung kita masak dia lengket. Kalau yang paling udah tua itu nggak lengket lagi tepungnya. Selain dari peyek daun kopi, ada Kami apa aja Bu? ada juga olahan dari ini apa namanya, stik unji, Stik unji, kecombrang. Kecombrang kalau Iya. bahasa Indonesia kecombrang ya Bu ya? Kecombrang, kalau bahasa kami di Desa Batu Ampar itu unji. Unji, itu rasanya apa ya Bu kira-kira? Kan unji itu ada sensasi pedasnya ya? Kalau unji itu sebenarnya bukan sensasi pedasnya, ada rasa-rasa asam. Nah, di depan tuh lagi ada ibu-ibu yang siap tuh untuk ambil unji yang diproduksi menjadi stik unji. Ada yang kuncup juga, biasanya yang sering digunakan tuh yang masih kuncup, karena kalau yang udah kayak gini sudah agak keras gitu. Sudah agak Bisa keras diproduksi ya? yang sedikit agak keras. Oke, tapi lagi Kayak nggak ada ya? Lagi nggak ada yang kuncup. Tapi ini berarti waktu pas mekar cantik juga pemirsa. Nah pemirsa, setelah dari rumah produksi, sekarang saya mau menuju ke lokasi pengolahan aren yang tak kalah menarik. Nah saya mau ajak pemirsa, memang tadi habis hujan, jadi sedikit ya seperti inilah becek. Tapi ikuti terus ya, karena hari ini banyak pertemuan-pertemuan baru, semakin seru dan semakin mantap di Desa Batu Ampar. Nah pemirsa, kalau tadi kita lihat pohon aren yang diolah menjadi Gula. gula aren, ada Iya, yang aren gula cair. aren cair. Nah pemirsa, kita udah sampai di pondokan tempat pengelolaan dari air nira yang kita lihat di bawah tadi, gula aren di sini. Nah sudah ada bapaknya di belakang saya, Pak Nardin ya Pak ya? Iya benar. Ini benar, Pak air Nir. nira? Air nira, boleh mau cicip? Boleh banget dong. Coba nih. Ini air nira murni ya Pak ya? Iya. Oh masih ada semutnya, karena masih Oke, murni. mangga. Nih Coba, pemirsa, gimana rasa manisnya? saya penasaran nih, mau cobain dulu air nira. Ya coba. Wih, mantep kan? Mantep banget karena masih murni. Iya, masih sumber. Jadi bikin seger, manisnya pas, bikin dingin juga Pak. Nah, bikin adem. Bikin adem, karena kita tadi udah dari bawah naik ke atas, Oke. langsung kita coba air niranya, benar-benar masih murni. Minumnya juga langsung, Dari boleh ya Boleh. kita Yuk. bawa monggo ikutin. yuk ikut yuk.
Nah, pemirsa, kita sekarang lagi bersama dengan Bu Okta. Bu Okta nih yang bidangnya masak-masak ya, Bu Iya. Okta ya. Tadi kita udah masak apa aja, Bu? Peyek daun kopi. Peyek daun kopi. Nah, Bu Okta kan sibuk ya, Bu ya. Iya. Sibuk di sini, sibuk juga di rumah. Jelas. Itu gimana cara untuk membagi waktunya? Biasanya kita atur jadwal seminggu bisa jadi sampai 3 kali berkegiatan di rumah produksi, di Jumat, Sabtu, dan Minggu biasanya. Tapi kalau lagi orderan lagi banyak bisa jadi lebih dari 3 hari seperti itu. Jadi kita harus pandai memanage waktu yang di rumah, bangunnya cepat, beres yang di rumah Betul. langsung ke rumah produksi gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita kerjakan. Karena kalau nggak bisa bagi waktu di rumah nggak keurus, di sini juga nggak keurus ya, Bu ya. Kasihan pelanggan kita kan lagi nunggu. Betul. Heeh. Biasanya yang paling banyak produksi berapa banyak? Kalau kemarin sempat sampai 150. 100? 50 pieces sehari. 150 Kalau pieces sehari. bolu bola aren kemarin sempat sampai 700 biji. Wow, luar Iya. biasa. Itu karena banyak konsumennya ya. Konsumennya kebetulan waktu itu yang order cukup banyak. Artinya sekarang Ibu Okta ini udah pandai membagi waktu ya. Tapi pas awal-awal pasti kesulitan dong. Kesulitan. Gimana itu? Yang di sini tinggal. Iya, itu betul. Kesulitan sih. Sampai malam juga kadang di rumah produksi. Ya. Terus gimana caranya agar nggak sampai malam di rumah produksi kan, bisa kerjaan di rumah. Jadi kita bagi waktu dari pagi kita di rumah, terus habis beres yang di rumah baru ke rumah produksi. Oke, cukup pemirsa. Dapat kemirinya kemiri. Keluar nenek. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah memasak peyek daun kopi, selanjutnya tahap terakhir adalah pengemasan. Nah, untuk pengemasan ini kita lagi bersama dengan Ibu Sukma. Halo, Ibu. Halo. Nah, Ibu Sukma ini bertugas pada saat ini untuk mengemas ya, Bu ya. Iya, Kemasan. Nah, ini kita udah pakai kemasan yang premium ya, Bu. iya. Nah, pemirsa pakai kemasan yang premium. Iya. Biasanya pada awal untuk produksi di rumah produksi ini apa aja kesulitan yang Ibu alami, Bu? Pertama cara mengemas seperti itu plastiknya yaitu kan. Iya, kendalanya. Dan kedua merek. Iya. Plastiknya kenapa, Bu, itu awal-awal? Awalnya masih standar, Mbak. Oh, masih Ayo. pakai yang mungkin pakai Yang klep yang seperti ini. yang ini Ah, di ya. klepnya pakai lilin ya? Ya. Heeh. Ya. Itu ketahanannya di komplain konsumen atau gimana, Bu? Di kendalanya Mm-mm. pas kita ngemas nih. Mm-mm. Iya, sering Sering kurang kuat cek kena. sering kurang kuat dan bikin lempem ya. Ya. Setelah 2 bulan produksi, pemirsa langsung upgrade Ya. ke plastik Plastik. yang sudah menggunakan klep ini. Ya. Orang Ya. kira kan itu Iya. kayak Masih- daun bayam biasa. Ya. Ternyata ini adalah peyek daun kopi. Ya. Biasanya menggunakan waktu berapa lama, Bu, untuk masa pengemasan? Pengemasan tergantung yang mesan gitu, Pak. Ya. Kalau banyak mesan kan sampai malam bungkus ngemas gitu kan. Oke. Iya. Kalau misalkan orang-orang mau beli kan pasti ngelihat label halalnya, Iya. juga label ini pengecekannya udah aman apa belum? Ini produk kita udah aman apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Ayo. Oh, sudah ada Iya, pemirsa. Iya. Label sudah Halal. ada. Nah, Halal, jadi iya. pemirsa Tidak yang mau beli, diragukan lagi ya. jangan risau, jangan takut. Ini Iya. sudah Sudah ada tulisan Sudah halal. ada label halalnya.
Nah, pemirsa, ini produk yang udah kita buat tadi, peyek daun kopi. Nah, kita lagi sama Ibu Dewi. Bu Dewi ini selaku Ibu PKK ya, Bu ya? Ya. Oke, ini turunan yang dari kopi ya, Bu? Ada produk Kopi. apa aja sih, Bu, di sini, Bu? Kalau yang kita ini selain kopi bubuk, kemudian ada peyek daun kopi, kemudian ada produk yang lainnya, stik rebung, ada stik unji. Stik rebung, stik Uh-uh. unji. Ya. Di rumah produksi Di ini rumah ternyata produksi, banyak ya, Bu ya? Ada selain itu ada juga yang makanan olahan yang seperti kue basah yang dari gula aren, bolu kopi ada bolu aren yang memakai gula aren. Produknya lagi nggak ada ya, Bu ya? Lagi kalau bolu kopi tadi bolu aren ya. Oh, ada. yang ini. Bolu aren ada. Oke, ini bolu Ini aren. bolu aren. Bahan dasarnya Bahan aren ya, Bu ya? dasarnya gulanya yang kita pakai gula aren. gula aren. Kemudian coklatnya kita kasih dengan coklat kopi biasanya. Coklat Kemudian kebetulan lagi kosong. Artinya benar-benar menggunakan sumber daya yang ada di sini ya, Bu ya? Sumber daya yang ada di sini. Biasanya ini pemasarannya kemana aja, Bu? Kalau di sini kita lebih ke pesanan yang banyak ke pesanan. Kemudian habis lewat media online, lewat teman-teman. Kemudian ada yang juga yang kita titip itu di Kepahyang ini di Puncak Mall ya, Puncak Mall Kepahyang. Oh, di Puncak Mal. Iya, Mall iya, iya. Kepahyang. Untuk ketahanan dari peyeknya sendiri berapa lama, Bu? Ini kalau kami kasih ininya maksimal 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Lumayan lama ya, Lumayan. padahal tidak menggunakan pengawet ya, Bu? Tidak, kita pengawetnya masih pengawet yang alami lah. Kalau menggunakan garam seperti itu kan. Kemudian kita menggunakan pengering alami. Asal ini kemasannya tidak rusak. Tidak rusak, insya Allah masih tahan. Intinya ini juga kemasannya sudah premium ya, Bu ya? Klipnya Sudah klip, tinggal tambah klip yang di atas Yang di pakai atas. ini. Tapi ini aja udah aman kok, Bu sudah ya? ya. Biasanya pemasaran produksi terjauh sampai mana, Bu? Bengkulu, kemudian yang lebih banyak itu sebenarnya pemenuhan oleh-oleh sih. Sudah pernah ke Belanda. Wow, sudah pernah ke Ada Belanda, pernah ke pemirsa. Belanda, kemudian pernah Jakarta, kemudian ada ke Riau kalau nggak salah, ke Medan. Nah, yang biasanya itu yang untuk dibawa ke ciri khas oleh-oleh dari Desa Batu Ampar. Karena ini kan otentik ya, Bu ya, Ya. menarik. Jadi cocok banget dijadiin untuk oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Jadi pemirsa juga pasti penasaran, Bu, karena ini otentik. Patokan harganya berapa, Bu? Kalau kami di sini masih menjual ini dengan berat 100 gram itu 10.000. Kita melibatkan ibu-ibu. Kalau ini kan yang tergabung, ada yang tergabung di PKK, kemudian ada yang tergabung di kelompok. Kemudian itu sasaran ke depan sebenarnya bagaimana memang ini menjadi produksi rumah tangga. Jadi kami di sini sudah ada punya tempat khusus penampung, sehingga lebih ke ini. Artinya kan kalau sudah rata-rata ibu bisa membuat sendiri, nanti kita tinggal menjualnya secara besar-besaran. Artinya menarik masyarakat juga ya, Bu, ya, untuk menjadikan sumber penghasilan ya. Dan ini biasanya kita sudah punya media online juga, bisa dipesan lewat websitenya batuampar.id. Oh, udah bisa dipesan lewat website ya, Bu ya? Bisa. Kemudian kita ada toko juga, tapi lagi berproses untuk bangun kerjasama dengan yang lebih keren gitu kan, toko.batuampar. Oke. Pemirsa, kalau tadi kita sibuk ngobrol bareng Ibu PKK, juga bareng Ibu Pal, ternyata ada pengunjung yang beli tuh, ada yang beli. Kita penasaran mau testimoni kenapa mbaknya beli di sini. Yuk, penasaran, kita tanya aja. Halo Mbak. Halo, namanya siapa? Niarti. Mbak Niarti ya. Yeah. Mbak Niarti beli apa Mbak? Beli peyek daun kopi, Ada, stik unji, iya, sama stik rebung. unggulannya di sini. Alasannya mau beli ini karena apa Mbak? Karena enak, gurih,
Terus Karena enak, gurih. nikmat, terus cuma ada di desa ini. Nah, cuman ada di Desa Batu Ampar. Ampar, Karena itu iya. kan jarang ya, Mbak ya, Iya. nemuin yang kayak gini. Heeh. Biasanya kan kalau di warung-warung kayak ada daun bayam ya. Nah, tapi ini daun kopi, pemirsa. Nah, ini mau dibawa kemana, Mbak? Ini rencana mau dibawa ke Kota. ke kota, ke Bengkulu. Oh, buat oleh-oleh ya. Oleh-oleh, iya. Nah, kan pemirsa kebanyakan pengunjung yang beli ke sini nih memang otentik untuk beli oleh-oleh ya, Mbak Iya. ya. Karena menarik. Ada di Desa Batu Ampar. Oke, terima kasih, Mbak. Iya. Selamat jalan-jalan mau ke Kota Bengkulu ya. Iya. Oke, see you. Nah, kita doakan semoga Desa Batu Ampar ini semakin maju, sumber daya manusia juga sumber daya alamnya. Desa Batu Ampar, tangguh iklim, tangguh pangan. See you, pemirsa.